Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan simulasi jaringan internet pada Desa Bengkulu. Saya Aurelia Marsyana Putri dengan NIM 12201-233. Saya menjelaskan latar belakang. Seperti yang sudah kita ketahui dan sebelumnya kelompok kami sudah riset, akses internet yang memadai di Provinsi Bengkulu itu masih terpusat di Kota Bengkulu saja. Sementara di 8 kabupaten itu masih memiliki kawasan yang sama sekali tidak tersentuh internet atau belum cepat. Hal ini juga menyebabkan adaptasi layanan perbankan menjadi sangat terbatas. Banyak para pedagang di desa ini, salah satunya yaitu membuka usaha beras. Mereka banyak mengeluh akan hal tersebut, karena sangat sulit untuk memperluas dagangan mereka keluar daerah. Hal ini menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kemajuan di desa ini. Dan karena keterbatasan hal ini pun, kami ingin mencoba mewujudkan para masyarakat di desa tersebut dengan membuat simulasi jaringan internet pada Desa Bengkulu ini. Karena ketimpangan tersebut harus terus dipangkas. Kalau tidak, digitalisasi tersebut tidak akan diperluas lagi dan tidak akan merata pada seluruh lapisan masyarakat. Tentunya hal ini akan menyusahkan bagi masyarakat yang ingin menghubungi kerabat di luar daerah. Digitalisasi di desa menjadi salah satu langkah awal untuk mewujudkan desa yang mandiri agar dapat beradaptasi pada persaingan di era globalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuannya. Yang pertama, membuat simulasi jaringan internet pada 8 titik kabupaten di Bengkulu. Karena yang sudah kita riset, ada 8 titik di Kota Bengkulu itu yang tidak memiliki akses jaringan internet seperti yang ada di pusat. Yang kedua, membuat jaringan internet supaya merata dengan yang di pusat Bengkulu, seperti kayak sekolah-sekolah, hotel-hotel, dan lain-lainnya. Yang ketiga, membuat kemudahan proses informasi dan komunikasi secara digitalisasi. Saya Putri Julianti dengan NIM 12201-338. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat simulasi jaringan komputer. Manfaat simulasi jaringan komputer bagi masyarakat Bengkulu dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi di desa dapat membuat masyarakat pedesaan lebih terhubung dengan diadakannya jaringan komputer, memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi menggunakan jaringan internet, media sosial, memudahkan kegiatan transaksi non-tunai untuk mendorong perekonomian di daerah tersebut. Selain itu, simulasi jaringan juga sangat bermanfaat bagi para pendesain untuk menguji protokol-protokol jaringan baru atau menguji dampak perubahan konfigurasi atau penerapan sistem jaringan baru dalam suatu lingkungan di Bengkulu, pengujiannya yang terkendali. Selanjutnya ada pengertian topologi. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel, yaitu tanpa kabel. Jenis-jenis topologi ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star, topologi hierarchical, dan topologi mesh. Dan salah satu jenis topologi yang kami gunakan yaitu topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi yaitu satu, jaringan topologi ini berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang keempat, lebih fleksibel.
Kekurangan topologi star yang pertama yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hubungan atau switch mengalami masalah. Dan yang ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan ya simulasi jaringan internet di 8 desa yang ada di Bengkulu, karena seperti yang sudah dipaparkan oleh Aurel ya mengenai latar belakang permasalahannya itu adalah di 8 desa yang berada di daerah Bengkulu tersebut itu belum terjangkau oleh jaringan internet. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif dan mengambil studi kasus tersebut dan mencari solusi ya. Kemudian kami membuat yang dimana kami membuat simulasi jaringan internet yang nantinya bisa dipasang di 8 desa di daerah Bengkulu. Nah, jadi di sini kami menggunakan topologi jaringan star ya, yang dimana topologi jaringan star ini itu memiliki titik tengah. Nah, yang dimana titik tengah inilah yang menjadi titik pusat yang nantinya akan ditransmisikan ya berbentuk lingkaran ya atau berbentuk bintang gitu. Nah, jadi di sini saya memiliki 21 PC ya yang dimana 4 PC berada di wilayah desa RT RW, kemudian 5 PC yang berada di daerah kantor desa, dan di sini 12 PC yang ada di daerah sekolah ya. Dan ini beberapa smartphone yang mungkin nantinya bisa digunakan oleh warga desa yang ada di 8 desa di daerah Bengkulu. Dan ini ada satu laptop dan juga menggunakan satu tower ya, dan di sini 4 switch ya. Nah, jadi yang pertama-tama itu adalah kita meletakkan router ya di tengah-tengah ini, dan kemudian men-setting IP address-nya. Jadi kita setting dulu IP address-nya. Oke. Nah, jadi di sini saya setting ya melalui config ya. Kemudian setelah itu IP address-nya ya, IP address-nya di sini kita buat 192.168.1.1, yang dimana nanti subnet mask-nya itu adalah 255.255.255 ya. Nah, lalu di sini wireless-nya ya, kami di sini menggunakan tipe jaringan WPA PSK, yang dimana kami menambahkan password di dalamnya yaitu admin 112 ya. Nah, setelah itu untuk bisa terhubung dengan router ini ya, beberapa perangkat and device lainnya itu harus memasukkan IP address yang sama dan juga password yang sama ya. Jadi di sini ada komputer RT, ada komputer RW, dan komputer sekretaris, dan juga komputer bendahara ya. Nah, jadi di sini di komputer RT kita setting terlebih dahulu IP address-nya ya. Nah, kita setting dulu. Oke. Nah, ini jadi untuk bisa terhubung ya, di sini saya mematikan terlebih dahulu ya, dan kemudian saya mengganti pluginnya ini ya dengan menggunakan WMP 300N ya. Jadi sebelum itu kita matikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti kita drag and drop ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita hidupkan lagi ya. Nah, setelah itu kita setting IP address-nya ya di bagian wireless. Nah, di sini autentikasinya itu adalah WPA PSK dan passwordnya itu adalah admin 112. Dan di sini ya statiknya ini tidak saya masukkan ya, karena kemarin saya coba itu katanya overload ya, muncul notifikasi overload. Jadi di sini coba kita masukkan dulu ya, apakah bisa. Oke, berarti this address is already used in the network, berarti sudah digunakan ya. Jadi kita tidak usah perlu memakainya lagi karena nanti menjadi overload ya. Oke, selanjutnya komputer RW juga sama, kita samakan seperti itu ya di bagian wirelessnya.
ya di WPA PSK admin 112 ya, kita buat 192. Jadi di sini kami menggunakan IP address-nya itu adalah 192.168.1.1 ya. Jadi subnet mask-nya itu adalah 255.255.255 ya. Nah, jadi untuk mengeceknya ya, jadi untuk mengeceknya apakah kita sudah terhubung dengan wireless router tersebut, kita ke desktop, lalu nanti kita ke command prompt. Nah, lalu setelah itu kita ketik ya ping 192.168.1.1 sesuai dengan konfigurasi IP address yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu kita klik enter. Oke, dia mengirimkan membalas. Nah, jadi nanti setelah berhasil terhubung ya atau terkoneksi, maka nanti akan muncul pesan seperti ini ya. Nah, selebihnya untuk komputer sekretaris bendahara juga sama seperti itu. Dan untuk printer RT/RW agar bisa terhubung dengan wireless router ya, yang dimana dia nantinya bisa mengirimkan data ya. Jadi kita ke config, ke bagian wireless. Nah, di sini kita masukkan WPA PSK admin 112. Nah, statiknya tidak kita masukkan ya, sama seperti tadi karena itu sudah digunakan. Tuh. Nah, setelah itu di sini di bagian kantor desa di sini ya, itu ada printer ya, kemudian ada 5 PC. Nah, 5 PC ini juga sama seperti tadi yang telah kita lakukan tadi, yaitu mengubah IP address-nya ya, atau memasukkan IP address-nya sesuai dengan wireless routernya. Jadi di sini kita masukkan IP address-nya itu adalah 192.168.1.1 ya. Kemudian sininya, oke. Nah, ini sudah terhubung ya, sudah warna hijau ya. Nah, kemudian setelah itu juga sama untuk kantor PC yang lainnya juga sama ya. Nah, PC yang lainnya juga sama seperti itu. Nah, lalu di sini ada 12 komputer. Nah, 12 PC ya, yang dimana 12 komputer ini itu terhubung dari dua switch yang berasal dari satu switch yang ditransmisikan ya. Jadi nanti dari switch ini nanti akan ditransmisikan menjadi jaringannya itu akan dibagi menjadi dua, yaitu di ruangan guru ya, yang satu di ruangan guru, yang keduanya itu ada di ruangan lab komputer. Nah, jadi di sini kami membuat simulasi jaringannya seperti ini ya, simulasi jaringan sederhana ya, yang dimana penginstalannya itu tidak terlalu sulit ya. Kemudian setelah itu kami di sini juga di daerah perkampungan ya, di daerah wilayah desa RT/RW juga kami menambahkan beberapa perangkat yang nantinya bisa digunakan melalui wireless router ini, yaitu ada smartphone ya, ada 4 smartphone di sini dan juga 1 laptop jika mereka mempunyai laptop ya, ataupun PC lah sejenisnya seperti itu. Namun sebelum itu kita harus mengecek konfigurasi IP address-nya seperti tadi ya, dengan ping 192.168.1.1. Dan di sini ada satu cell tower ya, kabel tower telepon ya. Jadi mengapa kami menambahkan tower telepon di sini? Karena kami ingin mereka juga menghubungkan atau mengkoneksikan dengan melakukan komunikasi dengan menggunakan sinyal 3G atau juga 4G ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari wireless router saja yang dimana itu digunakan untuk internet, tetapi mereka juga dapat menggunakan cell tower ya, untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan ya, yaitu menjalankan simulasi dari jaringan internet yang telah kami buat. Seperti salah satu contohnya adalah kita di sini akan mencoba untuk mengirimkan data ya dari perangkat pertama ke perangkat yang lainnya, atau dari PC pertama ke PC yang lainnya gitu. Oke, jadi di sini kita langsung saja ya. Jadi kita mulai dari wilayah desa RT/RW dulu ya. Jadi kita coba ya.
Di sini kita sudah punya kotak untuk mengetahui status ya dari pesan data yang kita kirimkan. Oke, kita klik yang ini ya. Kita klik icon email ya, icon email ini. Terus kita klik ya dari komputer RT. Jadi di sini saya ingin mencoba untuk mengirimkan data dari komputer RT ke komputer sekretaris RT RW. Apakah berhasil ya? Ya, oke, kita klik di sini di komputer RT, kemudian komputer sekretaris RT RW. Oke. Nah, ternyata dari komputer RT ke komputer sekretaris RT RW bahwa pengiriman data yang dilakukan itu successful ya. Terus saya coba lagi dari misalnya saya dari bendahara ke sekretaris RT RW. Oke. Nah, successful juga ya, berarti berhasil. Nah, selain itu ya di sini di kantor desa ya, jika ini merupakan wireless, nah di sini kita menggunakan media transmisi kabel. Nah, yang dimana kita men-setting ya IP configuration-nya terlebih dahulu ya. Nah, agar nanti bisa mengirimkan data dari PC 1 ke PC yang lainnya. Oke. Nah, jadi di sini kita klik dulu ya untuk bisa men-setting IP configuration ya. Kita klik icon PC-nya. Oke. Oke, nah kita klik config ya. Bisa untuk men-setting dari IP configuration itu bisa melalui config ataupun melalui desktop ya, yaitu melalui desktop IP configuration. Nah, jadi di sini saya melalui config ya, melalui config. Nah, jadi di sini saya buat host ID-nya itu 1 ya, 192.168.1.1. Nah, jadi nanti subnet mask-nya itu 255.255.255 ya. Nah, kemudian untuk PC keduanya ya, saya taruh di sini IP address-nya itu host ID-nya 2. Nah, jadi di sini saya memiliki 20 host ya, 20 host. Jadi dimulai dari kantor desa ini ya sampai sekolah ya, sampai ke tempat sekolah ya. Saya buat host ID-nya sampai 20 ya. Nah, jadi di sini PC keduanya kan sudah kita atur ya, IP address-nya ya 192.168.1.2. Nah, jadi di sini saya coba kirimkan data dari PC pertama ini ke PC yang kedua ini. Oke. Berhasil ya dari PC 6 ke PC 4. Oke. Nah, coba misalnya saya ingin dari PC pertama ini ya, PC 14 ini ke PC 7. Oke, successful juga ya. Nah, selanjutnya di sini gedung sekolah ya. Di gedung sekolah ini saya akan coba untuk mengirimkan data. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu IP address ya. IP address-nya sudah benar atau belum. Jadi seperti yang sudah saya bilang, itu kita gunakan host ID-nya itu secara berurutan ya. Nah, jadi di sini, saya di sini menggunakan IP address-nya itu adalah 192.168.1.6. Seterusnya ya, secara berurutan ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Nah, jadi seperti itu host ID-nya. Nah, coba di sini saya ingin mengirimkan data ya dari PC pertama, dari PC yang ini ke PC yang PC PT20. Ya, saya coba ya dari sini. Oke. Nah, setelah itu ternyata successful ya, berarti berhasil ya mengirimkan data. Nah, lalu di sini ya di bagian ruang guru ya, di bagian ruang guru saya ingin mengirimkan data ya dari komputer PC 13 ke PC 12. Oke, sama ya, successful juga ya. Nah, dan di sini saya akan mencoba ya untuk mengirimkan data dari laptop ke smartphone. Nah, kita coba ya untuk mengirimkan datanya. Oke, dari laptop ke smartphone.
Oke, ternyata berhasil juga ya untuk mengirimkan datanya. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jika kita ingin membuat sebuah jaringan internet ya, maka kita memerlukan beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama itu adalah perangkat end device, intermediary device ya seperti switch, router, hub, access point dan juga lain sebagainya, dan juga media transmisi ya untuk mengirimkan data atau juga untuk menghantarkan data ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.